Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mend-DM saya sendiri ke Instagram. Dia bilang, Lisa ini kan masih muda, lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. 100% yakin. Karena Bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Usai dinanti-nantikan sejak lama, Lisa Mariana akhirnya muncul juga. Ia pada tanggal 11 April 2025 kemarin, Lisa akhirnya menunjukkan batang hidungnya di hadapan masyarakat lewat sebuah konferensi pers yang digelar bersama tim kuasa hukum. Dalam kesempatan tersebut, begitu banyak cerita mengejutkan yang dibagikan Lisa seputar kisah cinta terlarang yang diduga ia jalin bersama mantan orang nomor 1 Jawa Barat itu. Secara rinci diuraikan olehnya pengakuan-pengakuan detail tentang apa yang selama ini ia alami sebelum akhirnya berbadan dua. Salah satunya adalah peran Ayu Aulia yang kembali ia sebut sebagai sosok yang mengenalkan dirinya dengan Ridwan Kamil. Yang paling mengejutkan, Lisa mengaku jika sebelum ia berkenalan dengan Ridwan Kamil, Ayu diduga sempat meminta dirinya untuk merekam sebuah video yang kemudian diteruskan kepada Ridwan Kamil. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram 2021 di bulan Mei. Pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA. Lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan Pak RK gitu. Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mend-DM saya sendiri ke Instagram. Ya karena diiming-imingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Oh my god, I was shocking. Actually, it's already really properly for the press conference, but I just shocking like what? This is one a presentation or something? Oh, but hanya omong-omong saja. Kalau cuma omong-omong saja, everybody juga bisa. Jadikan Inggris campur Indonesia kan? Gimana sih? Ya biar tahu ya pendidikannya sampai mana. Itu terlalu banyak bohong. Bisa minta tanggung jawab Fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Pengakuan Lisa Mariana pun berlanjut ke awal hubungannya dengan Ridwan Kamil. Lisa bercerita bahwa pasca video tersebut dibuat, Ridwan Kamil diduga langsung menghubunginya lewat media sosial. Dan menariknya, Lisa mengaku jika tak berselang lama, mereka sudah berstatus pacaran, meski belum bertemu secara langsung. Lewat 1 bulan kemudianlah, Lisa Mariana akhirnya bertemu dengan Ridwan Kamil di salah satu hotel di kota Palembang, Sumatera Selatan. Lantas, seperti apa penjelasan Lisa terkait pertemuan tersebut? Dari bulan Mei
Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu. Di Lidah Palembang tepatnya. Pak RK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya. Saya ikut ke Palembang. Ini salah satu bukti petunjuk kita dihukum. Kalau boleh saya dilihat tanggal 4 Juni 2021 melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Tahan bang. Boleh cek? Saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Ibu Lisa juga hadir di sana? Ini iya saya di sana, tapi saya nggak tahu Bapak ada kerja apa nggak. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang, yang kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini bukti. Oke. Sepulangnya dari kota Palembang, Lisa Mariana memang belum sempat bertemu dengan Ridwan Kamil. Tapi tak disangka-sangka, beberapa minggu setelah itu sudah berbadan dua. Sontak saja, Lisa pun menghubungi Ridwan Kamil. Namun apa mau dikata, ia justru mendapatkan reaksi yang kurang baik. Seketika, Ridwan Kamil pun menghentikan hubungannya dengan Lisa. Dan bukan itu saja, Lisa pun mengaku jika pihak Ridwan Kamil sempat mendorongnya untuk menggugurkan kandungan. Lantas seperti apakah luapan kesedihan Lisa Mariana terhadap permintaan itu? Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram, ya kan layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian. Saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya, karena kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Dia bilang, Lisa ini kan masih muda, lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. Pak RK sudah menjawab dan sudah membantah secara tegas. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi, Pak, karena beliau sudah membantahnya. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum, bukan sekedar opini publik yang dapat menyesatkan. Saya spill bukti lagi, yaitu sebenarnya ini video, cuman kami screenshot. Ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID, kan saat itu kan COVID ya. Boleh dipotong. Isinya uang, di bawahnya uang. Iya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Cerita pengakuan Lisa Mariana pun tak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, Lisa Mariana juga memberikan penjelasan lengkap terkait peristiwa pemeriksaan ultrasonografi yang belakangan kerap kali dihembuskan oleh Ayu Aulia.
Seperti diketahui, Ayu Aulia sempat menjelaskan jika hasil pemeriksaan USG itu disebut-sebut dapat membuktikan jika anak Lisa merupakan darah daging Ridwan Kamil. Namun semua itu dibantah tegas oleh Lisa kemarin. Ia bahkan mencium adanya bau dugaan rekayasa yang terjadi kala itu. Lantas seperti apakah penjelasan Lisa soal kejadian itu? Terus pendidikan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra. Maksud bukan disandra ya, disita sama si AA ini. Gitu. Lalu dia maunya di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau, saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh jadi kelapa gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeks-nya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi kurang tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG, karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Saya merasa terganggu dengan semua statementnya Lisa, karena menurut saya itu udah amat sangat blunder gitu, dengan dia bilang ada 4 orang datang mengintimidasi untuk nge-push dia tanda tangan, padahal di situ ada jelas bahwasannya tidak adanya intimidasi dan itu ditandatangani dengan keadaan sadar, dan bahwasannya kalau ada apa-apa di suatu saat hari nanti, kami siap untuk berupaya ke jalur hukum, seperti itu sih. Jadi di sini udah jelas gitu, dan isinya lihat sendiri nanti, karena ini kita akan memberikan kepada instansi yang berwajib, itu aja sih. Terlepas dari apapun opini yang beredar di luaran sana, Lisa Mariana memang benar-benar yakin jika putrinya merupakan buah cinta dari hubungannya dengan Ridwan Kamil. Dan keyakinan ini pula yang kembali ditegaskan oleh Lisa Mariana dalam konferensi pers yang digelar pada tanggal 11 April silam. Tak lupa, Lisa Mariana pun menegaskan kesiapan menjalani tes DNA untuk membuktikan ucapannya. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Lisa begitu yakin jika buah hatinya adalah darah daging Ridwan Kamil? 100% yakin. Karena Bapak itu sangat protek, dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Bukan dia menafkahi. Menafkahi itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi, maksudnya ya. Bantuan, bukan pengakuan, dan nominalnya tidak banyak, saya tahu gitu, cuma hanya belasan juta aja per bulannya gitu sampai beliau lahir gitu. Dan di awal pertama juga cuman berapa puluh juta saja gitu, tidak ada tuh yang namanya ratusan miliaran, tidak pernah ada. Saya tahu itu jelas, Pak RK sebagai laki-laki kan di sini banyak yang jadi opini. Kalau saya ini yang takut diajak tes DNA, tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Terkait dengan tes DNA, seyogianya itu melalui putusan pengadilan, perintah pengadilan, agar berkepastian hukum, karena menyangkut hak, pengakuan hak, kan gitu. Dia kan minta pengakuan anaknya. Nah, tentu ada proses hukumnya. Namun demikian, tes DNA ini selama kesepakatan kedua belah pihak bisa dilakukan. Dan Pak RK siap untuk itu, tinggal kita ajukan nantinya sepakatan
ke Mabes Polri mungkin bisa dilakukan itu. Saya menunggu ada dari pihak saya ke sana, undangan dari pihak sana, karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut jujur saya takut direkayasa. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Yang menarik, usai memberikan wadah bagi sang klien untuk mengutarakan pengakuannya, pihak kuasa hukum Lisa pun mengumumkan langkah terbaru mereka, di mana pertanggal 11 April 2025 kemarin, tim kuasa hukum Lisa sudah resmi melayangkan somasi kepada Ridwan Kamil beserta tim pengacara. Berdasarkan penjelasan mereka, somasi tersebut berisi sebuah undangan kepada pihak Ridwan Kamil untuk bertemu secara langsung. Dengan harapan agar mencari jalan keluar dari polemik ini, sekaligus menjadi bukti itikat baik pihak Lisa. Untuk per hari ini, kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat somasi yang di dalamnya membuat undangan untuk kita duduk bersama. Dalam artian, kita menyambut baik statement dari pihak Bapak RK maupun kuasanya, bahwa kami juga secara resmi telah mengundang kapan dan di mana agar ini bisa menjadi tegas berita-berita simpang siur di luar sana dan menjadi juga fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum. Jadi sementara dari itu somasi yang baru langkah hukum yang muatan di dalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak Bapak RK maupun kuasa. Hari ini sudah sampai dan diterima baik di rumah Bapak RK karena kita antar langsung. Tanggal pertemuannya kita belum bisa buka ke media karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun etikat baik. Kalau bisa ini bermuatan juga dia merespon baik, kenapa tidak? Jadi, yang penting kita supaya hukum itu sudah masuk. Karena kalau kita mau langkah hukum, setidaknya syarat untuk formil kita undang secara baik itu sudah terpenuhi. Jadi baru itu aja kita bisa sampaikan. Tapi kan hasil DNA belum keluar. Iya, maksud kami adalah prosesnya itu ada. Kalau bisa kita bertemu tanpa upaya hukum itu lebih baik. Tapi kalau memang pun harus menempuh jalur hukum, kami pun juga siap. Jadi ini adalah itikat baik dari kami dan somasi itu per tanggal hari ini sudah sampai di pihak Bapak Ridwan Kamil dan kuasa. Terima kasih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.